Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatoni Fauzi di 600 160 117. Yang terhormat Bapak Suranto STMM, yang terhormat Ibu Mila Faila Sufa, yang terhormat Bapak Munajat Renogroho selaku penguji. Kemudian ini merupakan usulan penelitian saya, yaitu adalah model peningkatan daya saing UKM untuk kemandirian, yaitu studi kasus UKM Batik Pekalongan, Jawa Tengah. Terdapat 3 tahapan, yaitu adalah pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Pendahuluan, daya saing UKM Batik dilatar belakangi oleh kurangnya pemasaran batik, motif batik yang ditawarkan dengan model lama atau mudah ditiru, adanya organisasi yang kurang atau tidak memiliki sama sekali organisasi. Ini banyak terjadi di batik di Pekalongan Timur, banyak yang tutup. Masalah lingkungan dan kurangnya jiwa usaha pemilik batik. Jadi organisasi di sini memiliki karyawan sebanyak 40 atau 50, tidak memiliki organisasi sendiri. Jadi pengusaha pemilik batik langsung karyawan-karyawannya yang langsung menyuruh-nyuruh ataupun membuat batik, tidak adanya kepala produksi atau lain-lain sebagainya yang membawai. Kemudian kurangnya jiwa usaha pemilik batik di kala pandemi tersebut. Batik sendiri, pemilik batik atau UKM batik tersebut banyak yang tutup ketika pandemi seperti saat ini. Kemudian ini adalah gambar orang yang sedang menjemur batik, sumber dari Google. Kemudian Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sendiri adalah memiliki 4 kecamatan, yaitu adalah Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Selatan. Pekalongan Utara sendiri berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kemudian Pekalongan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Pekalongan Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan. Dan Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan berbatasan langsung Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Memiliki 27 kelurahan dan 10 pusat sentra batik. Ini merupakan sentra batik atau kampung batik yang ada di Kota Pekalongan, yaitu Kampung Batik Kauman terdapat di Pekalongan Timur, Kampung Batik Medono yaitu adalah di Pekalongan Barat, sedangkan Kampung Batik Pesindon terdapat di Kergon, Pekalongan Barat. Permasalahannya adalah bagaimana pembuatan model ini untuk menciptakan daya saing UKM menuju kemandirian, dan melihat UKM batik dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya daya saing, seperti organisasi, inovasi, orientasi pasar, dan orientasi keuangan untuk menuju kemandirian usaha. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu adalah mengidentifikasi pengaruh dari model yang dikembangkan bagi UKM batik di Kota Pekalongan, menganalisa pengaruh yang menjadikan keunggulan daya saing untuk kemandirian usaha, memberikan evaluasi hasil dari hasil perhitungan model kepada UKM dalam mempersiapkan keunggulan daya saing untuk kemandirian usaha. Kemudian landasan teori. Daya saing sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan atau UKM untuk mempertahankan suatu pangsa pasar menurut Rahmana 2009. Kemandirian adalah kemampuan dalam mengatur tingkah laku, menyeleksi, dan membimbing keputusan dan perilaku tersebut tanpa paksaan serta pengontrolan maupun pengawasan dari pihak orang lain menurut Laksana 2017. Kemudian kemandirian usaha adalah kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan kata lain, kemandirian merupakan kemampuan dalam mengelola diri sendiri sehingga pengusaha mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya dalam berusaha meningkatkan peluang usaha yang dimilikinya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi daya saing yaitu adalah inovasi. Inovasi sendiri adalah gagasan kreatif yang dimiliki perusahaan untuk dituntut mampu dalam melakukan pemikiran-pemikiran baru dalam menghadapi pesaing atau kompetitor lainnya dan berbagai macam permintaan pelanggan. Orientasi kewirausahaan sendiri adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar acuan dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan berwirausaha. Sedangkan orientasi pasar sendiri adalah diartikan sebagai proses membagikan dan menyebarkan kecerdasan pasar
dengan memiliki tujuan peningkatan jumlah pembeli yang tinggi atau memiliki banyak konsumen dan mampu menguasai pasar tersebut. Kemudian organisasi adalah perusahaan yang memiliki suatu organisasi yang kuat dan karyawan memiliki komunitas organisasi, sehingga karyawan dapat lebih stabil dan lebih produktif sehingga memberikan nilai lebih kepada organisasi atau perusahaan. Kemudian peran teknologi adalah suatu alat yang digunakan memiliki tujuan untuk mempercepat jalannya suatu produktivitas dalam suatu usaha. Dengan adanya alat tersebut, tenaga kerja dan karyawan dapat dimudah untuk menghasilkan barang dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan atau UKM. Kemudian UKM menurut Triandini dan Atmojo yaitu adalah penyangga utama perekonomian negara Republik Indonesia. UKM mempunyai peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan UKM batik yaitu adalah dari kata UKM batik sendiri adalah memiliki pengertian batiknya sendiri, yaitu adalah kain dengan motif pewarnaan yang dibuat dengan melakukan teknik pembatikan khas tradisional Indonesia. Sementara apabila batik dari luar negeri hanya sebatas tekstil atau kain yang dicetak dengan motif-motif batik. Dan pada 2 Oktober 2009 UNESCO selaku organisasi mewarisi kebudayaan mengakui batik sebagai milik warisan budaya Indonesia yang dimiliki Indonesia. Dan kata batik sendiri yaitu dari bahasa Jawa yaitu ambatik. Amba artinya menulis dan tik artinya menitik-nitikan pada kain tersebut, menurut Sajarno dan kawan-kawan 2013. Kemudian metode yang saya gunakan adalah SEM, Structural Equation Modeling. SEM sendiri diperkenalkan oleh John Scott pada tahun 1970. SEM adalah teknik statistika yang kuat dalam menetapkan model pengukuran dan struktural. SEM juga didasari oleh hubungan kausalitas atau sebab akibat, yakni terjadinya perubahan pada suatu variabel yang berdampak pada perubahan variabel lainnya, menurut Ulum dan kawan-kawan 2014. Kemudian PLSM sendiri yaitu adalah yang saya gunakan sebelumnya Amos dan jadi Amos dan Listrel sendiri itu memiliki harus berdistribusi normal, sedangkan ini PLSM sendiri dengan sampel 100 dapat menginterpretasikan baik. Jadi PLSM sendiri adalah partial square atau structural equation modeling, adalah salah satu jenis permodelan. SEM merupakan teknik analisa data untuk melakukan pengujian dan estimasi hubungan kausalitas dengan cara menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur. PLSM sendiri menggunakan basis varians yang digunakan untuk menyelesaikan atas regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data, menurut Simon dan Naftalia 2016. Nah, PLSM sendiri adalah menentukan dua model, yaitu adalah goodness of fit outer model, yaitu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu instrumen yang dengan menggambarkan hubungan variabel laten pada teori substansif. Inner model sendiri yang kedua digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk laten yang telah dihipotesiskan dengan penelitian dengan menilai atau melihat nilai R² untuk setiap variabel laten dependen atau variabel terikat. Kemudian dalam pengujiannya outer model melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dapat melihat nilai outer loading atau loading factor sebesar 0,7 atau nilai AV average variance extracted sebesar 0,5. Dengan nilai tersebut dapat dikatakan fit atau ideal. Nah, dengan memiliki arti variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dan dari indikator-indikatornya. Menurut Haryanto 2017, pengujian selanjutnya adalah diskriminan validity atau suatu indikator dapat memenuhi jika nilai cross loading indikator terhadap konstruknya adalah terbesar dibandingkan terhadap konstruk lain, menurut Suharto Devi 2013. Sedangkan untuk melihat nilai reliabilitas dengan menggunakan composite reliability atau nilai Krombach alpha dengan nilai dikatakan baik sebesar 0,7 dapat diterima.
yaitu dengan predikat fit dan nilai 0,8 sangat memuaskan atau good fit, yaitu menurut Haryono 2017. Kemudian yang kedua adalah melihat inner model. Inner model adalah untuk melihat koefisien dengan kekuatan hubungan antara konstruk variabel. Tanda atau arah dalam jalur harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Dapat melihat nilai R-square, interpretasi R-square sendiri sama dengan interpretasi R-square regresi linear, yaitu besarnya variability variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Kriteria R-square terbagi menjadi 3, yaitu adalah 0,67, 0,33, dan 0,19 dengan predikat substansial, sedang atau moderate, lemah atau weakness menurut Haryono 2017. Sedangkan kemudian melakukan uji signifikansi atau t-test menggunakan pengujian signifikansi dengan menggunakan jalur metode bootstrapping. Nilai signifikansi menggunakan t-test yaitu hipotesis awal atau hipotesis akan diterima jika nilai statistik lebih besar dari t-table 1,96 pada level alpha 0,05 atau 5% to tell. Kemudian inovasi H1, inovasi berpengaruh positif terhadap daya saing. Orientasi H2, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap daya saing. H3, orientasi pasar berpengaruh positif terhadap daya saing. H4, organisasi berpengaruh positif terhadap daya saing. H5, peran teknologi pengaruh positif terhadap daya saing. Dan H6 adalah daya saing berpengaruh positif terhadap kemandirian usaha. Kemudian kerangka model berpikir saya, menurut ini sumber Supranoto 2009. Kemudian diagram variabel jalur sederhana, independen, dependen. Independen dari variabel X1 yaitu adalah inovasi, X2 orientasi kewirausahaan, X3 orientasi pasar, X4 organisasi, dan X5 peran teknologi. Dan variabel dependen yaitu Y1 yaitu adalah daya saing, dan Y2 adalah kemandirian usaha. Ini adalah variabel X independen yaitu inovasi, terdapat X6 sampai X9 atau kreativitas, pengembangan produk, pembaruan produk, daya tarik, yaitu menurut Supranoto dan Arisena, diambil dari teori tersebut. Orientasi kewirausahaan X10 sampai X14, optimisme, tangguh, manajemen risiko, fleksibel, percaya diri, diambil dari Kuratko, Supranoto, dan Sukirman. Orientasi pasar adalah target usaha, pangsa pasar, informasi kompetitor, dan informasi konsumen menurut Kusumo dan Supranoto. Dan organisasi diambil dari variabel X19 sampai X25, visi dan misi, leadership, keakraban, toleransi, terjamin, menghormati, tanggung jawab, diambil dari teori Lee, Taurisa, dan Ratnawati dan Sukirman 2017. Peran teknologi, mesin dan alat, teknologi informasi X26, X27 menurut Widiana, Utari dan Dewi, dan Inhardayansi. Dan variabel Y dependen yaitu adalah daya saing, dari variabel Y3 sampai Y7 yaitu persaingan harga, produk unik, sukar ditiru, produk berkualitas, mempertahankan pasar, diambil dari Supranoto dan Sukirman. Kemandirian usaha yaitu ada mandiri, pantang menyerah, berani mengambil keputusan, berani bersaing, kekuatan, kelemahan, Laksana dan kawan-kawan dan Sukirman, diambil dari teori sendiri. Dan ini merupakan metode model struktural saya diolah di PLSM 2.0. Kemudian metodologi penelitian bab 1 yaitu menentukan topik dan judul penelitian, melakukan studi literatur, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur bab 2 observasi lapangan. Kemudian bab 3 sumber data dan pengumpulan data, mengidentifikasi populasi dan sampel. Instrumen penelitiannya adalah kuesioner Smart PLS 2.0 sebagai pengolahan, 25 sebagai penyimpanan datanya, dan Visio 2013 sebagai pembentukan gambar dan lain sebagainya. Pengolahan data dan analisa data, uji outer model, uji inner model, bootstrapping atau hipotesis, uji signifikansi dengan menggunakan metode bootstrapping. Kemudian bab 4 menentukan sampel, indikator, dan variabel pengukuran, dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau tidak memenuhi beberapa variabel akan dihilangkan. Kemudian analisis data, kemudian terakhir kesimpulan saran pada bab 5. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.